adalah Hari Pendidikan Nasional. Tahukah saudara dan saya bahwa Yesus adalah guru yang besar dan hebat? Ketika ia mengajar, orang Farisi dan ahli Taurat, pengajar-pengajar hukum Tuhan itu bilang begini, siapakah orang ini? Sehingga orang banyak mendengarnya dan taat padanya. Ya. Sebagai seorang guru besar, ia berhasil membuat orang banyak mengikutinya, tertarik padanya, karena ia mengajar tidak dari kekuatan dirinya sendiri, tetapi dengan hikmat yang ada padanya yang dari Tuhan. Di benteng atas ini banyak guru. Ya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di benteng atas ini, termasuk guru-guru yang adalah majelis jemaat, menghayati benar bahwa ia mampu menjadi guru yang benar dan baik, yang memberi murid-murid juga hikmat, kalau ia memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itu pasti akan memberi dia kelayakan dan kemampuan bagaimana mendidik anak, menjadikan anak menjadi anak-anak yang punya masa depan yang diharapkan. Pagi hari ini GPM mengangkat perikop bacaan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 yang berbicara tentang pokok anggur yang benar. Ya. Ini ajaran Yesus. Dan ini jugalah perintahnya, bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu bagaikan ranting-ranting ya, pada pohon anggur. Dan selama ranting itu ada dan melekat pada pohon anggur, maka ranting itu akan berbuah. Ya. Dan karena itu tinggallah di dalam aku. Ya. Kalau mau berbuah, kalau mau hidupmu menjadi berguna dan bermanfaat bagi dunia ini, maka tinggallah kamu di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, siapapun orang itu pasti, kalau dia tanam pohon, punya pertimbangan. Pohon ini untuk apa? Ya. Kalau dia tanam pohon buah-buahan, maka pasti dia berharap bahwa pada waktunya pohon itu akan berbuah dan buah itu bermanfaat pada dirinya. Kalau dia tanam pohon pelindung dari matahari, maka pasti akan juga diharapkan pohon ini pada saatnya akan tumbuh besar, rindang, dan akan memberi kenyamanan pada dia dan seisi lingkungan kehidupan di mana dia berada begitu. Tahukah saudara bahwa Yesus pun menginginkan semua pohon berbuah. Tidak ada pohon yang tidak berbuah, kecuali memang pohon yang hakikatnya memang bukan untuk berbuah. Ketika Yesus pada suatu saat datang di suatu tempat pertanian dan ia melihat pohon-pohon itu, lalu ia berkata, aku kemarin datang, pohon ini sembuah. Ya, tahun ini aku datang juga, pohon ini tidak berbuah. Untuk apa pohon ini hidup seperti ini? Tebanglah pohon ini, sebab dia tidak pantas untuk hidup. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Beta atau diibaratkan sebagai pohon-pohon yang saat ini sedang mungkin berbuah. Walaupun mungkin sekarang bukan musim buah, atau masih sementara pada untuk diharapkan berbunga dan pada saatnya berbuah. Ingatan Bapak, jangan sampai justru ketika Tuhan menginginkan kita berbuah, kita tidak berbuah apa-apa. Dan itu berarti nasibmu dan nasibku adalah ditebang dan hanya menjadi kering dan kemudian dibakar. Ini ajaran Yesus sekaligus perintah Yesus. Dan perintah ini diperdengarkan di Hari Pendidikan Nasional dalam rangka tanggung jawab kita semua sebagai pendidik-pendidik.
mulai dari pendeta, penatua diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, terlebih orang tua, bapak dan mama di rumah. Mengapa? Sebab yang namanya orang tua, dia adalah pendidik utama bagi generasi masa depan, khususnya bagi keluarganya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang bilang begini, dan memang sensalah, dari buah kenal pohon. Katong tahu itu pohon papaya, karena memang papaya buahnya. Katong tahu itu mangga, karena memang mangga buahnya. Tidak ada mangga berbuah papaya dan papaya berbuah mangga, atau durian berbuah lansa kah, rambutan kah, kan tidak pernah ada seperti itu. Orang juga bilang, buah tuh kalau akan jauh, pasti sejauh dari pohonnya. Ya, berarti dari buahnya orang mengenal pohonnya. Begitu juga dari anaknya orang mengenal siapa bapak dan mamanya. Orang juga tahu dan kenal, saya bisa heran, anak-anak didik dari sekolah SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, SMA unggulan lain, saya bisa heran. Maka guru-gurunya memang juga hebat dan luar biasa dalam mendidik mereka. Ya. Sebuah pohon pasti ada buah, dan pasti juga di antara buah-buah yang banyak itu yang diharapkan manis, ya, sedap rasanya, ada yang memang semanis lagi. Ya. Dari semua buah ada yang busuk lagi, memais makan lagi. Ya. Tapi kembali diharapkan bahwa pemilik pohon itu atau yang punya pohon itu harus bisa kalesang akang. Ya. Bahasa orang Saparua bilang, mesti kalesang akang, mesti rawat akang, mesti jaga akang. Ya. Di situ dikatakan, jikalau ranting-ranting itu sembuah, karena memang di situ katong bilang benaluka apa barang itu sududu di akang, maka harus potong. Ya. Kalau potong akang, maka kemungkinan dia akan batunas dan akan menjadi lebih baik. Tapi kalau biarkan, benalu yang kecil itu akan menjadi besar, dan pohon itu lama-lama akan menjadi kering dan tidak punya arti. Itu makna dari cerita di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini. Harus kalesang akang, supaya karena katong kalesang akang, katong rawat akan dembai, maka pasti dia akan memberikan buah-buah juga yang baik seperti yang kita harapkan. Dikatakan juga bahwa pohon itu menjadi subur, ya, daun-daunnya banyak, dan pada musimnya berbunga dan berbuah yang banyak. Mengapa? Karena Mazmur bilang akan senjauh dari sumber air. Pohon yang dekat dengan sumber air pasti dia tidak mudah layu, tidak mudah kering. Dia akan subur, dan pada waktunya dia akan berbunga dan berbuah yang lebat. Kalau dia itu pohon buah. Itu rumus yang tidak mungkin kita abaikan. Jadi pohon dan buah itu punya keterikatan dan kedekatan yang sangat-sangat. Tapi kalau akang lepas ranting, jaga, dan dahan lepas terbatang, bisa diharapkan lagi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, adalah tanggung jawab kita untuk membuat, menjaga, memelihara supaya pohon-pohon itu tetap ada dalam keterikatan dengan pokoknya, dengan batangnya, supaya ia bisa bertunas, ia bisa berbunga, dan juga bisa berbuah. Dalam hidup ini, karena ini hari pendidikan, dalam hidup ini orang sudah bilang bahwa anak-anak itu adalah model dari bapak dan mamanya. Seringkali orang bilang begini kalau lihat anak, dan orang bilang persis mai dempai. Persis dan dia memang dia pembapa. Lebih-lebih dari itu, sembuang-buang uang, wate, momo, mui. Itu berarti ada keterikatan, kedekatan yang saling mempengaruhi. Ya, ini turut berpengaruh. Ya, ketika kita bicara tentang pohon dan buah, ya,
Dan ini juga berarti kita bicara tentang bagaimana pohon itu dia punya kehidupan dan bagaimana buah atau jaga tempat buah itu dia hidup. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang pasti kalau kita bicara tentang pendidikan, bahwa anak-anak itu adalah gambaran dari mama, bapaknya, saudara-saudaranya, lingkungan kehidupannya. Itu berarti kita pun tanggung jawab semua untuk mendidik. Di jemaat ini, pendeta, penatua, diaken, sebagai pendidik-pendidik yang harus mampu untuk bersama-sama dengan orang tua mendidik anak-anak kita supaya anak-anak dalam jemaat ini menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang hormat orang tua dengar-dengaran, ya, bukan anak-anak yang berjalan sentau rumah. Bukan anak-anak yang berjalan sentau siang malam di mana. Bukan anak-anak yang duduk lah dengar lagi domba maki basumpah langgar tongala pun kehendak lagi. Kalau do mandi di beta belakang rumah tuh tongala dengar akan ketumbul barang tak berdiri lagi. Do ungkel segala lubang-lubang sentau lubang cacing ke lubang apa kamu segala macam muncul di permukaan ini. Beta sebagai pendeta pembulu barang tak berdiri lagi. Pada dengar sentau kata dong lah dari lubang mana, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Yang seperti itu, mengapa begitu? Karena mungkin di rumah itu segala hari akan seperti itu, ya. Sebab burung kasturi juga kalau ketemu hidup akan didengar segala hari yang ketemu bilang akan kau ketemu kata-kata seperti yang itulah. Jadi mengkali ketemu anak-anak itu seperti itu adanya, dan itu berarti ketemu gagal menjadi orang tua yang baik. Kita gagal menjadi pokok anggur yang benar, yang baik, yang menghasilkan buah-buah ya anggur yang baik untuk orang ya, menikmati ya, rasa aroma anggur itu di kehidupan kita. Ya. Dan ini yang ada dan nyata di dalam kehidupan jemaat kita. Kegagalan semua kita. Tidak ada yang bisa bilang bahwa kita saling melempar tanggung jawab ini. Mari kita terima kesalahan ini, kita berbenah diri. Perintah dalam Yohanes 15 ini mengajak kita harus seperti itu, bersih diri, ya. Bersih ranting-ranting itu, jaga, rawat dia baik-baik. Ya. Mungkin kalau kurang makanan, kasih makanan, tambah pupuk segala macam, tai sapi, tai apa saja yang bermanfaat untuk membuat dia subur supaya diharapkan dia pada waktunya bisa berbunga dan bisa berbuah dan buahnya itu bagus. Banyak anak-anak kita juga adalah anak-anak yang kadang-kadang kalau ketemu berjalan baku dapat entah mungkin dosen kenal beta kan, tapi ada banyak yang semester dengan orang lain. Ya. Do muka tare berjalan rata ke sana saja. Mudah-mudahan sentas sonso jatuh lah mampus. Ya. Ada lagi potongan. Tuh. Ketika lihat orang putar muka, ludah lagi. Nah, apa Tuhan suka seperti itu? Ya. Tanya diri sendiri dalam kehidupan keseharian ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kadang-kadang ketemu anak-anak juga, dong dapat ketemu anak-anak dong isi badang serta dong suka batingka sering lalu orang bilang terbuang-buang mai dempai atau tete nenek dan segala macam. Mari kita bertanggung jawab untuk setel dong, ya. Mari kita bertanggung jawab untuk setel dong supaya anak-anak dalam jemaat ini anak-anak yang memuliakan Tuhan, ya. Anak-anak yang menghargai dan menghormati orang tuanya, anak-anak yang tahu bahwa dia adalah anak-anak Allah. Kan semangat kebangkitan, roh kebangkitan adalah menjadikan kita anak-anak Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak-anak Allah? Mulai dari orang tua dulu. Sudahkah kita menjadi anak Allah yang benar, yang mampu menurunkan tabiat dan perilaku hidup anak Allah? Tabiat dan perilaku hidup anak Allah yaitu penuh kasih sayang, saling hormat, saling peduli, ya. Dan itu dimulai dari rumah. Kalau laki bini saya baku maki per segala hari, baku pukul dan segala macam, bagaimana anak-anak? Kiranya hari pendidikan kali ini dengan bacaan firman yang indah bagus ini dari Yohanes 15 tentang buah itu kalau dia tetap ada melekat pada pokok. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah lupa, ya, sumber kehidupan, sumber air kehidupan itu Tuhan adalah air kehidupan, sumber air kehidupan. Ya. Dalam bacaan dalam materi khotbah hari ini Bapak Hetari itu antum kasih kiasan begini. Manusia Kristen ini diibaratkan hidup
seperti air di dalam batu di dalam air dan kapas di dalam air. Kalau batu di dalam air, air tidak pernah ada di dalam batu. Tapi kalau kapas di dalam air, maka air ada di dalam kapas sehingga katong ambil kapas, katong ramas begini air keluar. Tapi kalau ambil batu, ramas batu sampai tangan-tangan putus air seng keluar. Itu berarti tergantung pada hatimu. Kalau hatimu sekeras batu, sendengar-dengaran, ya sombong cuma berpikir diri sendiri, maka air tidak masuk. Air kehidupan Tuhan, air kehidupan itu tidak masuk ke dalam kehidupanmu. Tapi kalau hatimu selembut kapas, maka air kehidupan itu akan masuk dan berdiam dalam hidupmu, dan hidupmu menjadi kesegaran bagi semua orang. Berbahagia yang bertelinga karena ia mendengar di pagi ini. Amin.